Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anwar Hanifa. Di sini saya akan mempresentasikan PPT penulisan ilmiah. Baik, judul dari penelitian penelitian ilmiah saya adalah Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Bumbu Masakan. Nah, latar belakang dari PPT saya dari penulisan ilmiah saya adalah latar belakangnya adalah pertama tantangan pemilihan bumbu. Masyarakat terutama orang tua baru kesulitan menentukan kombinasi bumbu masakan Nusantara yang aman dan optimal. Yang kedua, sensitivitas pencernaan. Sistem pencernaan balita usia 0 hingga 5 tahun sangat rentan. Tidak semua bumbu dewasa aman dikonsumsi anak. Yang ketiga, kelemahan proses manual. Penentuan bahan masakan secara manual rentan subjektivitas, memakan waktu, dan kurang efektif. Dan yang keempat, kompleksitas kriteria pemilihan ideal butuh pertimbangan multi kriteria atau harga, gizi, ketersediaan, aroma, dan kemudahan. Dan slide selanjutnya di fokus penelitian di batasan masalah. Yang pertama ada sistem berbasis web menggunakan algoritma SAW, fokus bumbu Nusantara dan keamanan balita 0 hingga 5 tahun. 5 kriteria harga, ketersediaan, gizi, aroma, dan pengolahan. Dan di dan selanjutnya rumusan masalahnya, bagaimana membangun SPK berbasis web, bagaimana implementasi metode SAW untuk multi kriteria ini, bagaimana menyeleksi bumbu yang aman untuk anak, dan tujuan penelitian menghasilkan rekomendasi optimal via SAW, membantu memastikan keamanan pencernaan balita, dan mengevaluasi performa sistem. Pada Selanjutnya, di variabel landasan teori, data kriteria dan alternatif, penilaian 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 bumbu bergantung pada atribut terukur, kriteria kandungan gizi, harga pasaran, kemudahan pengelolaan, kualitas aroma, dan ketersediaan bahan. Alternatif uji coba, bawang putih, kunyit, dan cabai rawit sebagai variabel kontrol negatif. Di metode SAW, Simple Additive Weighting mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja. Atribut dibagi dua. Yang pertama ada atribut benefit atau keuntungan, kriteria yang nilai lebih besarnya lebih diinginkan. Contoh gizi dan aroma. Atribut cost biaya, kriteria yang nilai lebih kecilnya diinginkan. Contoh harga. Metode ini menghasilkan skor V tertinggi sebagai rekomendasi optimal. Dan selanjutnya di penelitian terdahulu yang relevan, di sini saya memilih 4 peneliti, ada Viti Leani dan kawan-kawan di tahun 2025, Ardias Erido dan kawan-kawan di 2025, Laurentius C dan kawan-kawan di 2025, Askal Arna R di tahun 2024. Ini adalah jurnal-jurnal yang saya pilih yang sangat relevan dengan metode ataupun judul yang saya pilih. Di Vertiliani, fokus penelitiannya adalah pemilihan supplier bahan baku bumbu dapur menggunakan metode SAW. Hasil penelitian memberikan rekomendasi supplier bumbu terbaik demi menjaga standar kualitas. Dan di peneliti Ardias, fokus penelitiannya adalah pemilihan menu terbaik pada coffee shop menggunakan metode SAW, mengotomatisasi pengolahan data kriteria kelayakan menu secara transparan bagi manajer. Dan di peneliti selanjutnya, Laurentius, fokus penelitiannya adalah pemilihan bahan makanan untuk diet menggunakan metode FAHP. Hasil penelitiannya yaitu menyeleksi bahan makanan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi secara terukur. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah Askar Arna. Fokus penelitian menentukan menu makanan favorit yang menggunakan metode SAW dan hasil dari penelitiannya adalah efektif memperingkatkan kinerja alternatif makanan berdasarkan pembobotan kriteria spesifik.
Yang selanjutnya adalah algoritma dan hasil, rumus perankingan, nilai represensi, pre, preferensi akhir diperoleh dari penjumlahan perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot W. Nah, seperti ini rumusnya. Simulasi hasil SAW setelah melalui proses pembobotan dan normalisasi, hasil akhirnya adalah V1 bawang putih 0,930 rekomendasi utama, yang kedua V2 kunyit 0,900, yang ketiga V3 cabai rawit 0,576 tidak disarankan. Algoritma terbukti mampu secara objektif menyeleksi bumbu yang aman dan optimal sesuai kriteria serta menjaring bumbu yang beresiko bagi balita. Baik, terima kasih atas eh, perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.